Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah, semoga diberkahi Allah setiap saat dan diberikan ilmu yang barokah. Pendengar Radio Roja yang setia, mudah-mudahan acara kita menapaki hikmah manhaj salaf yang insyaallah kita akan tekuni setiap sore dari mulai jam 4 sampai jam setengah 6 insyaallah. Dan pertama ini kita akan membahas kitab mulia Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi, judulnya Raqaisud Da'wah Ilallahi Ta'ala. Jadi kita akan membahas manhaj dakwah ahli sunnati wal jamaah, kemudian nanti berentet pada manhaj tarbiyah wa tasfiyah, kemudian manhaj-manhaj yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Perlu diketahui, dakwah merupakan tanggung jawab semua muslim. Dakwah merupakan tanggung jawab semua muslim. Di dalam buku ini beliau menegaskan, qad dallat nususun katsiratun ala anna al-qiyam bid-da'wah. Banyak nas yang menunjukkan bahwa menegakkan dakwah, melaksanakan dakwah, mas'uliyatu kulli muslimin, tanggung jawab setiap muslim. Beliau menurunkan alasan kurang lebih 8 bahwa dakwah itu tanggung jawab sebagai setiap muslim. Enggak pandang itu ulama atau ustaz atau orang biasa, pedagang, guru. Ala kulli muslim yajibu alaihi da'wah. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh pengikut Nabi Muhammad untuk berdakwah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan kalimat qul. Ini menunjukkan takkid. Seperti banyak di dalam firman Allah, qul huwallahu ahad, qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Qul
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan Muhammad, ini adalah jalanku. Berarti dakwah itu harus ada manhaj. Harus ada prinsip, harus ada pijakan. Maka dakwah manapun yang tidak punya prinsip, pijakan, manhaj, maka dakwah itu akan berubah, imma mengajak ke dalam pribadi dia, atau ke dalam hizib, kelompok, jami'iyah, atau jamaah, atau nafsu dia. Oleh karena itu Allah menegaskan setegas-tegasnya, Qul hadhihi sabili, ay bima'na manhaji wa tariqati. Seperti persis di dalam firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Nah, jalan yang kita titi, inilah yang menjadi pijakan kajian kita terus nanti. Ad'u, dakwah. Karena pemantapan manhaj, prinsip beragama tanpa proses dakwah tidak mungkin. Ad'u ila Allah, bukan ila nafsi, ila hawa, ila bid'ah, ila jam'iyah, ila Allah. Dengan demikian, hadirin sekalian pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah, dakwah mana saja yang sudah keluar dari lingkaran ilallah pasti akan rusak. Pasti akan rusak. Karena pada hakikatnya yang kita ajak cuma satu, yang kita dakwahkan cuma satu, yang kita serukan cuma satu, yaitu al-Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ala basiratin, karena dakwah itu merupakan proses penyampaian ilmu, maka di sini harus di atas al-basirah. Dan ahli tafsir kebanyakan memberikan arti al-ilmu wal yaqin. Karena sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pepatah hikmah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Dengan demikian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sering menegaskan dakwah mana saja yang tidak didasari dengan ilmu, maka merusaknya lebih berat, lebih besar ketimbang membenainya. Maka pijakan dakwah salafus saleh di dalam mengembalikan umat kepada jalan yang lurus ini penuh dengan ilmu. Dengan demikian, dasar di dalam menetapkan segala sesuatu sekecil apapun adalah ilmu. Sampai Allah memperingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan ayat ini Masya Allah, ayat yang sangat menakjubkan. Kenapa Allah melarang kita bicara tanpa dasar ilmu, kemudian menyebutkan tiga, as-sam' wal basar wal fu'ad? Karena saluran ilmu, dan untuk mendapatkan ilmu tiga: pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya, min aina laka hadzal ilm, dari mana kamu bisa mendapatkan ilmu ini semua? Beliau mengatakan, lisanun sa'ulun wa qalbun aqulun. Lisan yang pintar bertanya dan hati yang pintar mewadai ilmu.
Adapun yakin tidak diragukan. Orang yang tidak yakin terhadap apa yang dia miliki, susah untuk meyakinkan orang lain. Karena dakwah itu isinya memberikan ilmu dan meyakinkan orang. Kalau dirinya sendiri masih gamang terhadap apa yang dia miliki, bagaimana bisa meyakinkan orang lain? Susah. Makanya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsiri al-basirah al-ilmu wal yaqin. Ana wa manittaba'ani berarti di sini dakwah itu butuh atba', pengikut. Dan itu bukan merupakan hizbiyah. Ana wa manittaba'ani memberikan pemahaman juga bahwa atba'ur Rasul, siapapun yang mengklaim menjadi pengikut Rasul, wajib berdakwah. Karena Rasul menggabungkan ana wa manit. Dan Masya Allah, derajat yang mulia ya ikhwan, antum jangan sia-siakan. Antum disejajarkan oleh Allah dengan Rasulullah karena dakwah. Ana wa, bukan thumma. Dan dakwah yang paling tertinggi, makanya di sini ditegaskan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dakwah tauhid. Tuh lihat, Masya Allah, bagaimana tatanan ayat ini begitu indah ketika Allah menegaskan qul hadhihi sabili manhaj, kemudian manhaj itu supaya nular kita dakwahkan atas ilmu wal basirah. Kemudian kita disejajarkan dengan Rasulullah, dan inti target dakwah adalah mensucikan Allah dengan tauhid, wa ma anna minal musyrikin, membasmi syirik. Apalagi zaman sekarang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta talhaq qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabail al-awthan. Tidaklah tegak hari kiamat sampai sekelompok kabilah dari umatku ngikutin musyrikin, dan tidaklah tegak hari kiamat sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Al-awthan, awthan itu lebih luas, bisa berbentuk keris, bisa cincin. Kadang Masya Allah orang cincinnya kanan kiri itu penuh tangannya. Itu berhala, itu kadang jadi imam masjid lagi kan, Masya Allah. Kalungnya segede kir, kemudian pakai sabuk, kopiahnya aja ada jimatnya kan gitu. Ini Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menegaskan, beliau menukil dari Imam Ibnu Zaid, keringgingan mas. Ya, kayaknya lain kali duduk di kursi bisa nggak? Ya, kayak kursi. Nah. Oke. Imam At-Tabari mengatakan wa haqqun wallahi, demi Allah, hak ala man ittaba'ahu, siapa saja yang merasa menjadi pengikut Rasul, ayyad'u ila ma da'a ilaihi, hendaknya mendakwahkan apa yang didakwahkan Rasulullah, wa yudzakiru bil Qur'ani wal mau'izah, mengingatkan orang dengan Al-Qur'an dan mau'izah, wa yanha an ma'asillah, melarang orang bermaksiat kepada Allah. Hak. Siapapun yang mengklaim menjadi pengikut Rasul enggak berdakwah, klaim itu batal. Karena beliau mengatakan hak wallahi ala man ittaba'u ay yad'uhu ila ma da'a ilayhi. Wa qala al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-ayatu tadullu ala anna adba'uhum ahlul basair ad-da'ina ila Allah ala basira. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul basirah, ahlul ilmi, ad-da'ina ila Allah ala basirah.
mengajak kepada Allah dengan ilmu dan keyakinan. Faman laisa minhum tublihat. Siapa yang tidak tergolong mereka, falaysa min atba'ihim 'alal haqiqah, tidak bisa dikatakan pengikut Rasul 'alal haqiqah wal muwafaqah, sesuai wa in kana min atba'ihi, walaupun bisa diklaim pengikut Rasul 'alal intisabi wad da'wah, penisbatan dan pengakuan. Oke. Ngaku boleh. Kullun yadda'i waslan bil laila wal laila lam tuqirru bidzaka. Semua orang, semua pemuda klaim punya hubungan dengan Laila, gadis cantik desa, tapi Laila hanya milik orang satu. Semua orang mengklaim, saya ummatur Rasul, ana ummatur Rasul, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakikah, katanya Ibnu Qayyim, al-muwafaqah 'alal haq, yang betul-betul sesuai dengan ayat qul hadhihi sabili, adalah yang mau dakwah. Dari sini kita tegaskan, laki, perempuan, alim, tajir, pedagang, petani, pengembala kambing wajib berdakwah ala qadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Udah habis waktunya. Ini banyak banget Mas. Kebanyakan pilihan jadi bingung kan? Yang hangat aja. Ini yang bikin teh Kang Wangwan ya, Masya Allah. Bujangan ini, bujangan. Sekarang kita akan bahas dalil yang kedua, bahwa dakwah itu merupakan suatu kewajiban setiap kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kita menjadi umat Islam. Kita diakui oleh Allah menjadi umat Islam setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa lihat firman Allah surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khayra ummah, ukhrijat, dikeluarkan, linnasi, untuk manusia, tugasnya ta'muruna bil ma'ruf, memerintah yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan iman kepada Allah. Imam At-Tabari menukil dari Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang imam at-tabi'in, ahli tafsir yang pakar, sampai Sufyan As-Sawri mengatakan, bila ada datang tafsir dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, cukuplah. Kenapa hadirin sekalian? Karena beliau mengatakan sendiri, aku belajar kepada Ibnu Abbas privat tafsir Al-Quran khatam 3 kali. Per ayat yang tidak aku fahami, saya hentikan dan saya tanyakan kepada beliau. Ada di antara kita yang pernah khatam Ibnu Katsir? Masya Allah. Makanya saya kalau diajak untuk berbicara masalah penegakan syariat, bagaimana sekarang kita muluk-muluk berbicara masalah penegakan syariat? Ya, kalau sekarang kita tanya setiap majelis, pernah enggak kita itu mengkhatamkan Al-Quran minimal Ibnu Katsir sekali? Belum. Bagaimana Anda bisa menegakkan syariat sementara sumber penimbaan syariat belum pernah Anda ambil airnya? Bukan kita enggak mau menegakkan syariat, siapa bilang? Penegakan syariat itu final di hadapan ulama salaf. Cuman caranya bagaimana? Apakah dengan ngusung 20 truk ke Senayan, atau cukup masang spanduk? Tidak.
penegakan syariat dengan cara innamal ilmu bitta'allum. Ya. Ada orang yang bertanya pas saya memberikan satu kajian, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina dan yang lainnya, apakah cukup diselesaikan dengan ngaji-ngaji saja duduk di majelis ta'lim? Saya balik bertanya, ente berangkat enggak ke Palestina? Enggak. Kalau begitu, kita sekarang buat analogi, mendingan mana enggak berangkat ngaji, enggak berangkat enggak ngaji. Enggak berangkat ngaji, enggak berangkat enggak ngaji, mana yang lebih? Ya mendingan sekarang kita enggak ngaji, ya enggak berangkat itu semua. Sekarang saya tanya, siapa yang sekarang bisa berangkat ke Palestina? Mau umroh plus saja susah, apalagi bawa senjata, apalagi cari visa jihad. Enggak realistis. Sekarang kita bukan kalau enggak bicara itu enggak dukung. Ya. Saya dapat laporan ada yang gosip salaf, katanya enggak mau diajak untuk melawan musuh-musuh yang melecehkan Islam, menjelekkan Rasulullah lewat karikatur, lewat film. Siapa bilang? Tolong dicamkan. Orang yang tidak bicara bukan tidak punya perhatian. Dan orang yang bicara bukan pemain. Dan rata-rata yang ngomong tok itu penonton. Dengan demikian ikhwan, kita memiliki sikap yang jelas. Di dalam hal apapun, cuman sikap ini ada yang realistis, ada yang idealistis. Yang idealnya siapapun yang sekarang ini menghina Rasulullah, di dalam kitab As-Sarimul Maslul, ijma' ulama dibunuh. Tapi sekarang siapa yang bisa membunuh pelaku? Maka ada penyelesaian yang realistis, tidak dengan membakar ban-ban mobil di jalan raya, tidak dengan merusak fasilitas-fasilitas umum, tapi dengan cara elegan. Kalau kita bisa punya jalur-jalur tekanan internasional, politik, diplomatik, dan itu serahkan kepada pihak yang berwenang. Antum paling banter bisa bakar ban dan hasilnya puas. Ya, jebol pagar dok itu loh. Dan pagernya itu diansuransikan, Mas. Udah, diansuransikan, dan insya Allah besok itu keluar ansuransinya. Itu semakin menjustifikasi, oh lo itu Islam itu keras kan. Nah itu semakin menunjukkan, ya bener kan film kita itu. Lo lihat. Makanya kita harus hati-hati, cerdik, cerdas di dalam menghadapi apapun, dan ini adalah target yang sangat skala makro internasional, dan kita tidak gegabah dan tidak bisa membicarakan hal ini hanya diselesaikan oleh orang-orang gelandangan yang di jalan, hanya orasi kayak sekarang penampilan film semut, bakar gedungnya. Nah, itu mah film ping-ping itu. Menyelesaikan masalah umat agama yang serius pakai nyanyi ping-ping, bakar gedungnya. Itu betul-betul ini merupakan satu hal yang tidak didasari dengan ilmu. Nah, Imam At-Tabari menukil dari Imam Mujahid, salah seorang muridnya Ibnu Abbas, tentang tafsir kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Qala fi tafsiril ayah kuntum khaira ummatin, kalian akan tetap menjadi umat terbaik ala hadha syarti, dengan syarat ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kalau memang sekarang Allah mengatakan kuntum dan tidak mengecualikan kuntum di sini, apakah sekarang kelompok ulama saja? Tidak. Kelompok orang-orang yang sekarang ini Arab tidak. Bahkan kuntum mencakup seluruh orang yang mengaku dia itu Muslim dan beragama Islam, punya tanggung jawab mental spiritual ke Islam dan ingin mengembalikan kejayaan Islam. Kuntum khaira ummatin ala hadha syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau tidak kita penuhi syarat itu, berarti batal pengakuan Anda sebagai umat Islam. Dan khairiyah, kebaikan hilang, lenyap karena tidak melakukan syarat, tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi kulli syai' syarat. Segala sesuatu ada syaratnya. Masuk perusahaan ada syaratnya. Untuk menjadi penyiar radio Roja kan ada syaratnya kan? Itu ada syaratnya. Untuk apa aja. Sekarang bagaimana kita ingin menjadi hamba yang terbaik, umat yang terbaik tanpa syarat. Dan syaratnya apa? Kuntum khaira ummatin bihada syarat, katanya Imam Mujahid, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Imam Al-Hasan Ibnu Atiyah, Hasan Ibnu Atiyah ini ulama Andalusia dan gurunya Imam Al-Qurtubi. Dan beliau sangat alim sekali. Beliau termasuk ulama tabi'in yang di kalangan Andalusia yang paling senior dan terkenal. Dan banyak petuahnya di antaranya. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu ta'ala sunnatahum mithlaha wa la ya'udu ilaiha ila yaumil qiyamah. Nasallallahu al-afiyah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang membuat bid'ah di dalam agamanya, melainkan Allah akan tarik sunnah sepadan dari mereka dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Makanya bid'ah itu rata-rata gatek, susah copot. Kalau udah kena, udah kangen terus sudah. Makanya rata-rata kalau sudah jebur bid'ah itu Masya Allah mas. Anak sendiri aja kadang-kadang ya Allah sambil kadang bersyukur menangis. Alhamdulillah saya bisa keluar dari NU. Iya, Masya Allah. Itu ya Allah sulit jelasin. Makanya ada kadang orang dengan mudahnya, mari kita tegakkan syariat di bumi pertiwi. Ya ikhwan, kita mau negakin syariat di rumah tangga kita aja. Untuk ngilangi tahlilan itu aja bisa 5 tahun. Apalagi kelas negara. Nuntut kayak kipas-kipas bakar jagung gitu. Ya kawan, kadang aneh nuntut muluk-muluk tegakkan syariat di rumahnya sendiri, syariat roboh. Padahal ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan lucu yang dituntut cuma 4. Qisas, rajam, potong tangan, cambuk. Wah, yang lainnya kemana? Tidak dianggap syariat. Itu aneh. Nah, Ibnu Atiyah mengatakan wa hadhil khairiyyati allati faradaha Allah li hadhil ummah, khairiyah yang telah ditetapkan Allah untuk umat ini, innama ya'khudhu bihaddiha minha man amila hadhihi syurut. Ini bisa diperoleh oleh orang yang telah memenuhi syarat-syarat ini, minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal imani billah. Siapa yang memenuhi syarat 3 ini, fadhal, ambil itu, terobi piala khairiyatul ummah. Tapi kalau Anda belum melakukan 3 ini, silahkan Anda ngaku 1000 kali, tak akan mendapatkan itu terobi khairiyatul ummah. Ini katanya Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi Al-Qurtubi. Dengan demikian, para ulama telah menegaskan juga seperti Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, ay kuntum khaira ummatin hala qaunikum, kalian akan tetap menjadi umat terbaik ketika kalian
amirina nahina mu'minina billah. Amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah. Wa ma yajibu alaikumul iman, apa-apa yang wajib bagi kalian, yang wajib imani, min kitabihi wa rasulihi, dari kitab dan rasulnya, wa ma syara'ahu li ibadihi, dan semua syariat yang telah disyariatkan untuk hambanya. Khulasah, kesimpulannya, siapa yang ingin mendapatkan titel khairiyatu hadhil ummah, maka penuhi syarat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal imanu billah, dan melaksanakan apa saja yang menjadi konsekuensi iman, termasuk iman kepada Allah, kitabnya, rasulnya, malaikatnya, takdir hari akhir, dan syariat yang telah ditetapkan untuk kita. Ini nomor 2. Kemudian nomor 3, perlu diketahui bahwa dakwah menyampaikan Islam itu kewajiban bagi setiap muslim, karena Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kerugian manusia dengan 4 syarat. Kerugian itu baru hilang. Di dalam firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-Allama Asy-Syaukani memberikan satu penjelasan yang sangat indah. Ay wassa ba'dahum ba'da bil haqqi alladhi yahiqqul qiyam bihi. Satu dengan yang lainnya saling berwasiat dengan kebenaran agar menegakkan kebenaran. Wa huwal imanu billahi wat tauhid, beriman kepada Allah dan tauhid, wal qiyam bima syara'ahu Allah, dan menegakkan syariat Allah, wajtinabu ma naha an, dan menjauhi apa yang menjadikan larangan Allah. Imam Abdul Razzaq menukil dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi, qala fi qawlihi wal asri, Allah sumpah, innal insana lafi khusr, seluruh manusia tanpa kecuali. Berarti di sini selagi Anda masih manusia. Nah, berarti kalau orang utan enggak masuk. Itu. Berarti kalau Anda masih merasa manusia, masuk dalam ayat ini. Maka ada salah seorang yang ngeluh, Ustaz, di lingkungan saya ini penuh dengan bid'ah, masyarakatnya sulit, saya kalau tidak ikut sama mereka digunjing, baru digunjing. Dibicarain orang karena benar, jangan sakit hati. Dibicarain orang karena salah, harus koreksi. Kan gitu aja enak. Dibicarain orang karena nyopet, nah itu kan enggak enak loh Mas. Antum karena benar, Masya Allah. Kalau antum gak mau dibicarakan orang dan lepas dari semua itu, ada tempat yang bagus di Kalimantan sama orang hutan. Insya Allah gak ada yang tahlilan di sana. Iya, insya Allah. Jadi ada orang yang gak tahlilan sama sekali, yaitu orang itu aman di sana, gak diganggu insya Allah. Innal insana lafi khusrin, tanpa ada pengecualian, berarti seluruh manusia, illal ladzina amanu. Dan Allah tidak hanya cukup illal ladzina amanu, masih meneruskan wa amilus shalihat. Dan Allah tidak hanya berhenti sampai di situ, wa amilus shalihat wa tawasau bil haq, dan Allah tidak berhenti sampai di situ saja, masih meneruskan wa tawasau bis sabri. Berarti ini adalah syurutan yashtaridu alaihim, syarat manusia untuk tidak rugi 4 minimal. Makanya Al-Allama Ar-Razi, maksudnya Fakhrul Razi, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir, beliau mengatakan, fiha wa'idun syadidun, dalam ayat ini ada ancaman keras, wa dzalika li anna Allah hakama bil khasara ala jami'in nas.
Allah memvonis semua manusia rugi, illa man kana atiyan bihadhil asya'il arba'ah, kecuali orang yang melakukan, menegakkan 4 perkara ini, wahiyal iman wal amalu salih wa tawasau bil haq wa tawasi bis sabr, yaitu wasiat dengan kebenaran dan wasiat kesabaran. Fadhalla dzalika ala anna najat, ini semua menunjukkan bahwa kesuksesan muallaqatun bi majmu'i hadhil umur, kesuksesan seseorang tergantung 4 perkara tersebut. Wa annahu yulzimul mukallaf tahsila ma yakhussu nafsahu, dan ini lazim bagi setiap mukallaf untuk menghasilkan untuk dirinya, wa kadzalika yulzamuhu fi ghairihi umurun minha, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Ad-du'a ila din, mengajak kepada agama, wan nasihah, karena ad-dinun nasihah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsi, dan termasuk juga mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Berarti Islam itu bukan hanya setelah ngaji cukup, yang penting saya masuk surga, orang lain mau nyungsep terserah. Itu enggak benar. Bagaimana kita bisa mengatakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, sementara kita tidak berdakwah? Al-Allamah Naisaburi mengatakan dalam tafsirnya, lamma bayyana fi suratil mutaqaddimah ala anna al-inshighal bi umurid dunya wa tahalluq alaihi madmum. Ayat di atas menegaskan bahwa menyibukkan diri dalam perkara dunia dan meleburkan diri dalam masalah dunia adalah madmum, tercela. Arada Allah seakan-akan menghendaki ayyubayyin, menjelaskan fi hadis surah, dalam surat ini, ma yajibu al-insyighal, yang perlu kita sibukkan diri kita, minal imani, dengan keimanan, wal amali shalih. Jadi seakan-akan Allah mengganti kesibukan yang merugikan kepada kesibukan yang menguntungkan, yaitu dakwah. Makanya dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, ya bani Adam tafarragh li'ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka wa illam taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqraka. Wahai ibnu Adam, sibukkanlah, konsentrasilah untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Kalau tidak, aku akan berikan kesibukan lain dan aku tidak akan tutupin kemiskinan kamu. Antum lihat mas, orang kadang-kadang kerja sama satu kantor, gajinya sama, tapi subhanallah nggak pernah bisa datang ngaji. Jangankan ngaji, sholat aja nggak pernah bisa. Padahal subhanallah, sama kerjanya, sama kantornya, sama jenisnya. Itulah kenyataan. Siapapun yang tidak menyibukkan diri untuk ibadah, bakal dikasih kesibukan Allah lain. Antum lihat, disibukkan dengan istrinya yang mbalelo, disibukkan dengan duitnya dibawa lari orang gak karuan, disibukkan dengan anaknya, dikasih kesibukan Allah yang aneh-aneh. Coba kalau sekarang hadirin sekalian sibukkan tafarruq li ibadati, apalagi tidak ada ibadah yang paling tinggi kecuali dakwah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Masyaallah. Makanya ikhwan, man kanatid dunya niyatu, man kanatid dunya hammu, siapa yang dunia menjadi konsentrasi utamanya, syattatallahu alaihi syamlau, Allah jadikan perkaranya berantakan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, Allah jadikan kemiskinan depan matanya. Wa ma atatid dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang dunia kecuali yang sudah ditakdirkan. Tapi wa man kanatil akhirati niyatuhu, tapi siapa akhirat menjadi niatnya, tujuannya, konsentrasinya, hamnya, ham itu pokoknya hidup mati saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah.
maka Allah akan jama'allahu alaihi syamlahu, Allah himpun barang-barang yang berantakan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atatid dunya wa hiya raghimatun, datang dunia dengan sendirinya. Itu ya ikhwan, perhatikan petuah-petuah ulama ini agar kita sukses dunia akhirat insya Allah. Nah, ada satu ungkapan yang Masya Allah lebih indah lagi. Kenapa Allah tidak menggunakan dalam kalimat Al-Quran tadi wal asri kalimat nasihat, kalimat dakwah, tidak kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalimat tawasi. Ini menunjukkan karena saking pentingnya dakwah, saking pentingnya saling pesan kebaikan, seakan-akan Allah gunakan pesan kebaikan itu seperti pesan menjelang kematian. Wasiat. Wasiat itu kan biasanya dipakai mau mati. Tulis wasiat, saking pentingnya. Maka di sini dikatakan, rahimahullahu ta'ala, Al-Allamah Naisaburi mengatakan, wa fi lafdhi tawasi duna du'a wan nasih takkidun balighun, merupakan suatu takkid yang sangat baligh, yang sangat kuat. Ka'annahu minhum bihi kal wasiyah, dakwah ibarat wasiat orang yang menjelang mati kepada keluarganya. Mas, kalau ada orang yang mau mati, wasiat kayak apa? Serius, perhatian, catat, satu persatu ditulis, satu persatu diingat, diperhatikan, diamalkan, diterapkan, bahkan disampaikan kepada yang berhak. Apalagi wasiat, man baddalahu ba'da ma sami'u fa ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, siapa yang merubah dosa yang nanggung yang rubah wasiat. Wa fihim annahum minal ladzina matu bil irada 'anil syahawatil faniyah fayakunu amruhum wa nasihatu bimanzilati qawli man asyrafa 'alal maut. Jadi seakan-akan orang yang sekarang menasihatin orang yang tenggelam dalam syahwat dunia dan insyighal sibuk dunia, seperti orang yang nasihatin saat menjelang dunia yang sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Dan al-haq itu lawan dari al-batil, dan tidak lain adalah al-Islam, tidak lain adalah as-sunnah. As-sunnah wal Islam, wal Islam huwa sunnah ya. As-sunnah hiyal Islam, wal Islam huwa sunnah. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Wasabri maksudnya sabar menahan diri dalam meninggalkan larangan Allah dan tetap tegar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Hendaknya orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keduanya berlemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiganya adalah sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Karena gangguan itu banyak dan rintangan itu banyak dan tantangan itu Masya Allah, dan tidak ada solusi cuma satu, yaitu as-sabru. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Insyaallah poin yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya kita akan kaji terus karena kajian ini berlanjut insya Allah. Barang siapa yang ingin memotokopi bukunya boleh, ini di sini yang asli. Ya, tapi belum diterjemahkan. Silahkan, barangkali ada yang bertanya. Iya, demikian pendengar Roja dan juga para hadirin jamaah yang hadir di Masjid Al-Barkah. Dari pembahasan materi Mutiara Manhajus Salaf, kemudian untuk termin selanjutnya akan kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab untuk memperluas kajian pada sore hari ini. Dan termin yang pertama kita berikan kesempatan dulu bagi jemaah yang hadir di Masjid Al-Barkah. Mungkin silahkan, fadhal akhi, yang depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal-awal pembahasan kajian di sore hari ini, Ustadz menyebutkan bahwa kita seluruh umat pengikut Nabi Muhammad diwajibkan untuk berdakwah. Yeah. Lalu pertanyaannya adalah, bagi kami sebagai kaum-kaum pebisnis yang terlalu sibuk dengan usaha-usaha dan ilmu syar'inya tidak ada, walaupun ada mungkin sedikit, justru yang banyak uangnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dakwah ini
mengimplementasikan dakwah dengan seperti apa kita mengimplementasikan dakwah itu. Betul. Yang kedua, ini yang penting. Sekarang lagi zamannya Maulid, Ustaz. Iya. Bagaimana kita menghantam pemikiran-pemikiran mereka? Saya mungkin nggak ingin katakan NU ya. Mereka mengatakan bahwa kalau kita mengadakan Maulid justru membuat umat manusia ini lebih paham tentang nabinya, lebih paham tentang bagaimana sepak terjang nabinya. Dan jika kita tidak adakan Maulid, justru mereka mungkin sudah lupa dengan Nabi Muhammad. Seperti itu mereka sering menyatakan, Ustaz. Ya. Sekian saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pertanyaan yang pertama sangat menarik. Bagaimana kita berperan dalam berdakwah? Sebetulnya poin keempat ini baru nyampe. Itu sebetulnya. Cuman anak cuplik jadinya. Ibnu Hajar memberikan komentar hadis Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Beliau mengatakan Allah memotivasi "Ballighu anni walau ayatan" agar memberikan daya tarik untuk menyampaikan ayat-ayat berikutnya. Satu. Karena kalau "Ballighu anni alfa ayah", waduh, denger tok aja udah kelar. Sampaikan dariku 1000 ayat. Waduh, gue baru hafal cuma 15. Itu. Makanya Masya Allah, Allah memotivasi ini, Rasul memotivasi kita agar semangat berdakwah. Ballighu anni walau ayah. Walaupun ditegaskan oleh Zainul Aram, beliau mengatakan, kenapa Allah Rasul mengutarakan ayat? Karena minimal dalil itu 1 ayat. Sehingga betul yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, sampaikan Islam dariku bersama ilmu dan dalilnya, jangan sampai enggak tahu walaupun 1 ayat. Karena minimal dalil itu 1 ayat. Itu. Dengan demikian, ini sama sekali tidak meringankan, meremehkan dakwah. Dan juga bukan berarti kita mempersulit dakwah. Intinya silahkan Anda dakwah sesuai dengan kadar kemampuan dan kadar ilmu yang Anda miliki. Contoh, saya ingin menjelaskan kepada keluarga saya, atau kepada orang dekat saya, atau kepada anak buah saya tentang wudhu. Saya harus baca tentang sifat wudhu Rasulullah sampai detail. Setelah itu saya ajarkan. Walaupun dalam masalah warisan, masalah manasik haji, Anda belum tahu. Itu maksudnya. Dan yang keduanya, tolong diberikan satu catatan. Bahwa dakwah bukan hanya ceramah. Dan dakwah itu bukan hanya khutbah. Dan dakwah itu bukan tempatnya di mimbar. Bahkan Anda bisa berdakwah dengan memberikan hadiah buku, kaset, atau kita punya buletin tentang penjelasan Maulid Nabi. Daripada saya mungkin nanti kurang bisa menjelaskan secara detail, Pak tolong ini dibaca dengan baik, nanti saya minta komentarnya bagaimana. Atau ada VCD tentang masalah terkait dengan kebid'ahan, dan ini kita rencana akan kita bikin serial, sudah kita mulai kupas tuntas tentang Maulid Nabi sudah, nanti kupas tuntas tentang tahlilan, kupas tuntas tentang Isra Mi'raj, kupas tuntas nuzul Quran, semua bid'ah kita bikin paket-paket per CD dengan harapan kalau kita tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kita atau family kita, kita kasih hadiah ke CD. InsyaAllah dengan itu, dan kita akan usahakan rot atau bantahan-bantahannya dari buku-buku Nahdiyin yang dari pesantren, insyaAllah rencananya seperti itu. Dengan demikian semakin pembahasan itu tuntas. Nah, contoh aja ada satu hal yang menarik. Bagaimana ada salah seorang yang berposisi sangat tinggi, kemudian tempatnya juga di kantornya itu memiliki posisi yang sangat menguntungkan, digunakan untuk berdakwah, padahal dia ilmunya tidak ada. Dengan apa?
dengan dia membuat CD itu diisi 3.000 hadis, diterjemahkan, dibagikan ke seluruh pesantren. Seluruh pesantren dibagikan. Coba bayangkan kalau seandainya kita bisa memiliki Al-Maktabah Asy-Syamilah, kemudian kita punya dana, kita bagikan, syukur-syukur kita bisa kitab-kitab terjemahan yang ada yang bagus ini, kita bikin Maktabah Syamilah ala Indonesia. Dengan dimuat kitab-kitab berbahasa Indonesia semua. Yang sekarang kan bahasa Arab. Masya Allah, kita hadiahkan. Itu berapa manfaatnya. Ini faedah. Dengan demikian, dakwah itu sangat banyak sekali jalurnya, sangat banyak sekali sarananya. Bahkan bisa lewat surat, lewat ada orang yang ada kasus cerita di Amerika, orang masuk Islam, kemudian dia beli iklan di jalan protokol, dibeli, kemudian dikasih tulisan, siapa yang ingin mengetahui tentang informasi Islam, telepon nomor sekian. Itu tidak kurang dari 3.000 orang menanyakan tentang apa itu Islam. Ini dakwah juga. Kemudian hadirin sekalian, tidak kalah pentingnya, kita sekarang alhamdulillah ada internet, ada telepon, ada apa lagi ya, ada radio, ada ini. Perankan masing-masing kemampuan antum untuk dakwah, itulah bagian dari dakwah antum. Dan alhamdulillah, ketika antum sudah mengaji dan sudah memahami bagaimana cara untuk menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, dicoba sekali-kali. Hadis ayat yang saya sudah kuasai, kita sampaikan kepada orang. Dengan latihan itulah, insya Allah kita akan menyampaikan dakwah pelan-pelan kepada siapapun. Dan targetnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, keluarga kita, kemudian sekitar kita, insya Allah. Gitu Pak. Tentang kantor, apalagi kalau sekarang Masya Allah kita dengan perusahaan kita, dengan bisnis kita, ada klien, ada partner, Masya Allah. Contoh aja, saya sering pesan, sebagai direktur, sebagai pemilik perusahaan, kan selalu bikin kartu. Mbok ya belakang kartu itu daripada kosong, dikasih bid'ah dolalah, bid'ah sesat, jangan dilakukan. Satu. Terus sekali macam-macam, jangan tinggalkan sholat. Coba hadirin sekalian, kalau sekarang kita punya kartu nama satu kotak itu 100, berarti kalau kita per kotak kita beri pesan tentang masalah iltizam sunnah 100, Masya Allah. Orang ini dapat kullu bid'atin dolalah, ini dapat tahlilan bid'ah, ini dapat, Masya Allah. Oh belakangnya, wah tahlilan bid'ah, sopo aja sing itu lumayan. Iya. Yang enggak ada masalah, yang penting dia udah baca kan gitu. Terus nanti kita kasih pesan-pesan hikmah tentang birrul walidain, tentang silaturahmi, tentang pentingnya qanaah, tentang tawadhu, yang bervariasi. Jadi satu kotak ini ada kotak akidah, kotak akhlak, kotak itu. Antum lihat, ini kayaknya perlu akidah ini. Keluarin kotak akidah, kasih kartu. Ini baliknya alang yasinan gitu. Itu penting akhlak, kasih akhlak. Insyaallah ini Masya Allah. Apalagi toko buku. Ya, toko buku itu ada selebaran, apalagi pendidikan, ada selebaran, ada kartu nama. Kenapa kita tidak manfaatkan belakang kosong? Itu untuk kita bikin pesan apa aja lah tentang Islam. Itu dakwah. Dan subhanallah ya ikhwan, itu disimpan di dompet. Dan selalu dibuka, dilihat. Apalagi kalau perlu. Dan ini suatu dakwah. Minimal dia itu kita iqamatul hujjah ke dia. Dan ini juga termasuk dakwah. Apalagi kita bisa, contoh aja, pesantren Imam Bukhari, pas saya beli tiket kereta eksekutif, ternyata amplopnya pesantren Imam Bukhari. Cuman sayangnya Imam Bukhari nggak ngelanjutin,
dikasih pesan-pesan Islam. Cuman iklan pondok tok. Nah ini yang kurang itu. Harusnya kasih satu hadis ya. Apa hadis tentang apalah apa. Pesan-pesan Islam yang tidak terlihat. Sehingga orang yang beli tiket itu bukan hanya tahu Imam Bukhari adalah pondok. Itu sudah merupakan nilai plus. Itu dakwah. Karena sudah mengenalkan kepada orang yang jangkauannya subhanallah kelas eksekutif. Di dalam kereta yang sama sekali tidak mengenal pondok. Tahu-tahu pondok, Masya Allah, salaf. Ini terobosan. Masya Allah kalau kita tingkatkan umpamanya tiket pesawat. Wah di situ ada. Atau kita umpamanya ada pelayanan-pelayanan publik. Dari mulai pembayaran listrik, telepon. Kalau kita bisa membuat selebaran kecil-kecil, buletin tentang adab-adab Islam. Kita titip. Insya Allah mereka nggak nolak. Kita asalkan kita siapkan tempat kecil di situ daripada dia bengong, ya nunggu lama, ada bacaan pasti dibawa. Terutama di tempat-tempat penungguan lama. Contoh aja tempat pembikinan paspor. Kita nunggu sampai kesal kadang. Tempat rumah sakit itu kita letakkan. Yakin orang model apapun, kalau sekarang bengong seperti itu ada bacaan mas, komik aja dibaca itu. Apalagi sekarang majalah Sunnah, majalah Furqan, selebaran, buletin, yakin dia sambil tidak sadar daripada bengong itu diambil, ditarik, baca gitu. Walaupun dia iseng, waduh, Maulid Nabi bid'ah ini. Aduh. Sobat sing kiwe gitu. Ya pelan-pelan dia nanti akhirnya stressingnya akan ikut. Nah, kita sekalian sekarang menyoal Maulid. Ente tanya Maulid. Hadirin sekalian, saya cukup kaget mendengar salah seorang habib ceramah. Siapa yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, maka halal darahnya. Allahu Akbar. Dan ini sampai jamaah yang awam tapi ya kadang-kadang dengar daktar ya, dengar roja itu sampai langsung berdiri pulang tanpa pamit, saking kagetnya. Coba bayangkan hadirin sekalian, ini yang sering saya katakan kekerasan beragama. Agama Islam itu dibangun di atas argumentasi, dalil ilmiah, pembelaan secara sportif dengan hujjah dan bayan yang kuat. Bukan agama kekerasan. Antum lihat, sekeras apapun, kalau kita bisa katakan sebandel apapun umat para nabi, Nabi selalu mengedepankan apa? Nabi Nuh dialog, Nabi Ibrahim dialog sama Namrud yang sudah super taghut. Bahkan dikatakan oleh Imam Mujahid, ada raja 4 yang kekuasaannya nyampe dunia ujung barat timur, 2 mukmin 2 kafir. Yang 2 kafir adalah Bukht Nasr sama Namrud. Itu pun dihadapi Nabi Ibrahim dengan dialog. Nabi Syu'aib, Nabi Saleh pun dialog. Kenapa? Nabi Muhammad juga dialog. Nabi Musa bagaimana menghadapi Bani Israel yang begitu kurang ajarnya dengan dialog. Kenapa kita tiba-tiba sekarang merusak keindahan Islam dengan ucapan-ucapan yang arogan, ucapan-ucapan yang tidak ilmiah, ucapan-ucapan yang merusak keindahan Islam. Coba bayangkan ya ikhwan. Orang mana yang sekarang bisa menerima halal darahnya, subhanallah. Pernah enggak menghalalkan darah orang yang sekarang jelas-jelas kafir, orang yang enggak sholat? Dia bilang coba, siapa yang enggak sholat halal darahnya, berani? Enggak berani. Tapi kalau untuk siapa yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, halal darahnya. Ada yang mengatakan siapa yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Indonesia akan rusak. Padahal maulidan bertahun-tahun tetap rusak juga. Itu kan. Nah itu sana. Bahkan hadirin sekalian jelas. Allah mengatakan yang menyebabkan berkah negeri masyarakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-iman wa taqwa, konsekuensinya menjalankan perintah, ninggalin larangan. Termasuk larangan yang harus kita tinggalkan adalah kebid'ahan maulid.
Dan Allah juga mengatakan wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizqu ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dulunya gemah ripah jinawi, tentrem totora harjo, pokoknya rezekinya mengalir dari hulu hingga hilir, enak hidupnya, akhirnya kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah cicipkan selimutin dengan selimut ketakutan dan kelaparan dan ketakutan akibat yang kesalahan penyimpangan yang mereka perbuat. Dan Rasul menegaskan ju'ilas sagharu. Tuh lihat ikhwan, perhatikan. Ju'ilas sagharu wadh-dhillatu ju'iladh-dhillatu waz-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan orang yang menyelisih perintahku. Berarti sunnahku. Bukan kehinaan dengan meninggalkan bid'ah. Ya, orang yang ninggalin bid'ah nanti terhina katanya. Rusak kalau bid'ah ini ditinggalkan, dicungkir balik semua, Mas. Yang mengamalkan sunnah rusak, ya. Kalau sekarang mengamalkan bid'ah baru sahih, kan gitu. Udahlah, sekarang betul yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah ini di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, Ibnu Battah mengatakan auzubillah min dzalik. Sekarang bid'ah sudah berpindah kepada ahlul ittifaq. Kebid'ahan ini sudah berpindah kepada ahlul ittifaq. Artinya sudah serba disepakati sekarang. Kalau dulu kepada orang-orang syudud, sekarang sudah berpindah kepada ahlul ittifaq. Ya, sudah disepakati. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah tinggal sendirian, bahkan syad sehingga terasing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan bagi pendengar yang ada di rumah, ya. Anda bisa menghubungi di 8236543 dan setelah masuk kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa, dari mana? Dari Bu Nani, Pak. Di Depok, ya? Iya. Baik, silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini peran muslimah dalam dakwah, ya. Sejak saya mengenal manhaj salaf, saya belum pernah, ya, sepengetahuan saya ada ustazah, ya, di manhaj salaf. Nah, bagaimana kaderisasi muslimah dalam dakwah di salaf? Terus apakah perlu ada seorang ustazah gitu? Kalau di luar itu saya lihat banyak muslimah yang menulis buku, ya, yang terjemahan itu, Ustaz. Iya. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalahnya pemberdayaan dan penempatan yang layak. Sebetulnya bukan tidak ada, sudah ada. Cuma kita kadang-kadang terbentur pada skala prioritas. Coba sekarang ketika kita memerankan wanita terlalu berlebihan, nanti peran inti akan hilang, lepas. Apalagi suaminya sudah berdakwah, istrinya juga dakwah, nanti rumahnya akan hancur, anaknya jadi korban. Makanya peran ini kita tetap seimbangkan antara tugas rumah dengan tugas luar, dan terus terbina, dan kita akan membina, insyaallah akan muncul seperti di daerah-daerah yang sudah maju seperti Saudi, seperti Yaman. Ada penulis-penulis wanita yang handal, ada orang-orang yang bisa ceramah di tengah wanita yang bagus, yang mengetahui manhaj. Tapi kalau segala sesuatu dipaksakan tidak bisa. Makanya kita latih, mungkin dengan menulis di majalah, kemudian menulis di buletin, baru menulis buku, tapi tetap harus ada keseimbangan dan pengarahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita terima satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Abidin Tanah Kusir. Iya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ustaz, maaf Ustaz. Iya, silakan. Kembali ke saya, kan saya masih awam Ustaz, ya. Ini pengen belajar sama Ustaz. Ini mengenai jamaah tabligh dalam pandangan salafus soleh, bagaimana Ustaz? Gitu. Iya. Gitu aja Ustaz. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah,
Sebetulnya masalah jama'atut tabligh merupakan jamaah yang menisbatkan diri kepada dakwah. Dan kita akui mereka berdakwah ke jalan Allah. Cuma dengan cara yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Titik lemah yang paling parah adalah basirah. Bahkan mereka mendakwakan Islam dengan dasar ketidaktahuan, ketidakfahaman. Bahkan di antara mereka tetap berada dalam kebid'ahannya, berani untuk berdakwah. Sehingga faqidu syai' la yu'ti, dan merusak lebih banyak daripada membenainya. Oleh karena itu, kita sarankan kepada siapapun, kalau memang sekarang belum memiliki ilmu syar'i yang cukup, belum memiliki bekal dakwah, maka jangan keluar, apalagi hanya sekedar jaulah, hanya sekedar keliling-keliling masjid, pindah satu masjid ke masjid yang lainnya, kadang-kadang meninggalin kerjaan, kadang-kadang enggak izin cuti 2 bulan. Ini merupakan kesalahan. Bagaimana Anda meninggalkan kewajiban hanya untuk menjalankan sunnah i'tikaf? Dan i'tikaf itu kan sunnah. Apalagi dicampur dengan menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang telah saya jelaskan tadi. Dan Anda sekarang pelajari Al-Quran dan Sunnah, pelajari apa yang telah diajarkan oleh Salaful Ummah, gali kitab-kitab ulama dari mulai Kutubus Sittah dan yang lainnya, kemudian sampaikan ala hasbil istita'ah kepada orang sekitar kita. Itulah yang lebih bermanfaat. Karena apa? Karena majunya Islam ini hanya dengan ilmu, dan kuatnya dakwah hanya dengan ilmu, dan kokohnya Islam hanya dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak. Ada pertanyaan yang senada, beberapa pendengar menanyakan berkaitan tentang tindakan fitnah atau tuduhan yang belakangan ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah sikap kita atau apa yang harus kita lakukan berkaitan tentang penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Islam? Dan bagaimana sikap kita terhadap pemerintahan yang kurang tegas? Jazakallahu khair dari Jakarta Timur. Hadirin sekalian, terutama pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah mengangkat satu hal yang sangat indah sekali dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau mengatakan kenapa kenapa Al-Quran itu bisa atau dibagi menjadi Makkiyah sama Madaniyah. Masya Allah. Apa hikmahnya dibalik pembagian Makkiyah Madaniyah? Yang ciri-ciri Makkiyah, ayatnya menjelaskan tauhid, mengedepankan maaf, toleran dan mengalah. Sementara ayat-ayat Madaniyah adalah perang, melawan, menentang, ekspansi. Setelah itu menguasai, angkat senjata dan melakukan perlawanan. Karena umat Islam itu terkadang mengalami kondisi lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Akidahnya lemah, sisi politik dalam negeri dan luar negeri lemah, bergaining politiknya juga lemah, ekonominya lemah, daya tekannya juga lemah. Maka pada saat ini ayat-ayat Makkiyah berlaku untuk dia. Kadang-kadang umat Islam memiliki atau sampai pada kondisi yang kuat. Ya, akidahnya kuat, ekonomi kuat, politiknya kuat, bahkan politik luar negeri internasionalnya kuat, dalam negeri juga kuat. Maka pada saat itu ayat-ayat Madaniyah berlaku untuk dia. Masya Allah, indah sekali ya ikhwan. Sekarang coba antum timbang, Indonesia ini lebih kemana kira-kira? Lebih kemana? Makanya kita tidak menyalahkan Imam Samudra yang dia itu menggunakan ayat-ayat yang sangat bagus untuk jihad. Betul, ayat Anda itu ketika kondisi umat Islam kuat, punya imam, punya negara, ahlul halli wal aqdinya mantap,
tank-tanknya siap, AK-nya itu 23, Apache-nya itu 32, dan Sukhoi-nya itu Masya Allah. Oke. Nah sekarang kan kita Sukhoi. Ya, Apache, ini nggak punya apa-apa. Sekarang pesawat itu banyak yang ceblok itu. Lawang pesawat perang onderdilnya truk kok itu. Itu. Masalahnya kita sekarang kondisi boikot. Apa yang kita boikot, Mas? Boikot itu kita sangat kondisional. Kalau sekarang yang melakukan boikot umpamanya Saudi agak mendingan. Ekonominya kuat, politiknya kuat, banyak ulama, dan minyak cadangannya 300 tahun nggak habis. Di sini kalau di boikot, semua perusahaan pindah ke luar negeri, insya Allah tinggal 3 perusahaan. Ya, tempe, kerupuk, sama sandal jepit. Tinggal ikut tok, Mas. Selain itu udah nggak ada. Pabrik mobil, semua. Antum jangankan sekarang pindah semua, pindah 3 aja. Sony pindah, Mitsubishi pindah semua. Berapa ribu karyawan yang sekarang lepas? Pertimbangan kita sekarang adalah pertimbangan yang maslahat madarat. Bukan sekarang kita pertimbangan ketika sekarang ada Umar bin Khattab, betul. Kalau sekarang Umar Abu Bakar, betul. Pertimbangannya adalah bunuh, tembak, jihad, dan kita lawan dengan senjata. Sekarang kita menghadapi kondisi yang sangat real. Tekanan politik kita sangat lemah. Coba bayangkan hadirin sekalian, sampai saat ini pun pesawat terbang ini Garuda belum bisa ke Eropa. Kita pergi ke Eropa juga masih sulit. Semakin menunjukkan nanti Islam itu keras dan dipersulit setelah menghadapinya dengan kekerasan. Jangan kita mau dijadikan kelinci percobaan. Hati-hati dalam menghadapi pancingan. Soal masalah penghinaan sebetulnya bukan kali ini aja. Karikatur bukan kali ini. Yahudi nakal itu bukan kali ini aja. Yahudi beling itu bukan kali ini aja. Yahudi usil itu sejak zaman Rasul. Tapi kita menghadapinya harus pakai pertimbangan yang cerdas, cerdik. Jangan sampai membuat umat semakin terpuruk. Maslahat madarat ya ikhwan, mempertimbangkan di antara 2 baik, mana yang terbaik gampang. Mempertimbangkan 2 jelek, mana yang terbaik di antara yang jelek. Mana yang lebih ringan maslahatnya. Itu diserahkan kepada yang ahli, ulama. Tidak seperti orang-orang yang sekarang tinggal orasi di jalanan, boikot ini, boikot ini. Nah, tentang masalah sikap yang paling baik. Sikap idealis jelas. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kalau ada imam yang dilindungi oleh hukum syar'i, maka sikap idealis seperti Ibnu Taimiyah tadi. Siapapun yang menghujat Rasulullah SAW, ijma' tidak ada perbedaan di antara ulama dibunuh. Tapi sekarang kita menghadapi kondisi yang real, realitanya sekarang yang paling terbaik. Kita serahkan kepada pihak berwenang, ada menteri luar negeri, ada diplomat, di masing-masing negara itu ada duta besar. Sekarang Mas, kalau mereka nggak interest, apapun yang kita lakukan, tetap aja hanya suara-suara sumbang di tengah lapangan. Pengerusakan hanya sebatas pengerusakan, puas lokal. Paling banter bakar bendera. Itu puas, bukan menyelesaikan masalah. Itu. Dan terus, makanya di sini kita lihat dampaknya setelah itu, dampak ke politik, dampak ke ekonomi, dan ini yang tahu adalah mereka yang berkepentingan dalam hal itu. Ya tidak lain kita kasih masukan kalau bisa. Dakwah ini memang waktunya tidak begitu saja instan kayak multi level marketing. Kita untuk mendekati satu menteri, untuk mendekati satu pejabat, untuk mendekati orang penting, tidak seperti yang mereka sangka dengan cara demo sehari selesai, tidak. Kita mendekati untuk menyadarkan, kita mendekati untuk mengetuk, dan itu tidak bisa dilakukan lewat cara-cara hujat atau membuat mimbar bebas. Tapi kita dekatin mereka, kita datangin, dan katanya Rasulullah SAW, kalau menerima nasihat, alhamdulillah, kalau tidak, sudah kita tunaikan hak kita. Kita tunaikan hak kita. Ini sikap yang terbaik. Dan yang terakhir, kita menguatkan, Mas tolong dijamkan.
tidaklah mereka itu sekarang menghina kita, melainkan umat ini lemah, terpuruk akidatan wa iktisadatan wa siyasatan. Akidahnya lemah, ekonominya lemah, politiknya lemah. Gak mungkin orang kafir itu melakukan hal action yang aneh-aneh kalau tidak membaca situasi. Kalau orang Islam punya gigi, bukan mancangan ompong, gak akan bakal berani. Makanya Yahudi zaman dulu sampai sekarang sama. Tapi zaman Rasulullah gak berani. Karena akidah kuat. Abu Bakar, Umar gak berani. Tapi umat di sini kesamakan ke sini lemah akidahnya. Karena mereka sudah banyak yang ikut program mereka. Dan ikut akidah mereka. Dan kalau perlawanan pun hanya suara saja. Tapi sebetulnya mas, mereka-mereka yang mengatakan mari kita ganyang Yahudi, akhlaknya itu akhlak Yahudi. Bahkan kalau antum lihat Maulid Nabi itu cara prosesinya persis seperti kelahiran Isa yang dilakukan di Vatikan. Jadi ada model sambutan berdiri, Nabi Isa dianggap datang, sama persis. Kalau sekarang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, law dakhalu jukhra dabbin la dakhaltumu. Antum lihat sekarang bagaimana umat Islam sekarang bisa melawan musuh-musuh Allah, dirinya sendiri menjadi bagian utama dari akidah musuh Allah itu. Cuma mereka mungkin dalam artian musuh bareng-bareng walan tardo, mungkin sadar. Tapi dalam masalah dia tasyabbuh dengan mereka, dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dia tidak faham. Coba kalau sekarang mereka mau baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Iqtida'is Siratal Mustaqim. Berapa banyak rentetan amaliyah umat Islam yang tasyabbuh dan menerapkan amalan dan ajaran ahlul kitab. Bagaimana kita bisa perang dengan musuh yang kita telah mengamalkan akidah mereka? Susah. Dan ini tidak akan mungkin sebelum dibersihkan, sebelum digetok, sebelum dihilangin tai besinya, baru setelah itu bersih, baru layak jual. Itu kan gitu. Wallahu a'lam. Kita angkat dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Azhari di Bekasi. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, saya kan di sekolah ada acara maulidan. Iya. Nah, di situ saya disuruh bayar. Tapi kalau nggak mau bayar, bayarnya malah makin gede, didenda. Masya Allah. Kedua, Subhanallah. Ustaz saya di sekolah kan ngerti arti bid'ah sama perbuatan bid'ah. Tapi dia sendiri malah ngelakuin bid'ah. Itu gimana? Jazakumullah. Ustadznya? Iya. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah namanya Ustadz Su, ya. Sudah tahu itu bid'ah tapi diamalkan. Karena alasannya baik. Ya baik menurut dia. Perlu diketahui bahwa itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. Ulama usu yad'u ilal jannati biqaulihi wa ila an-nari bi'amalihi. Mengajak orang ke surga dengan kata-katanya dan mengajak orang ke neraka dengan perbuatannya. Ucapannya mengatakan halummu ilal jannah, ayo ke surga. Sementara perbuatannya jangan, mari kita ke neraka. Bahwa Rasulullah SAW sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Bahkan ini kul tidak menerima pengecualian, buktinya ditegaskan oleh sahabat-sahabat di antaranya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Dan bukan hanya Ibnu Umar saja, Ibnu Abbas juga mengatakan sama, Ibnu Mas'ud juga mengatakan sama, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahkan juga Mu'adz bin Jabal mengatakan yang sama. Dari mana kita mengatakan ada bid'ah yang dikecualikan, ada yang hasanah? Dari sisi bahasanya aja enggak akan nyambung. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Mana ada sesat yang baik? Baik tapi sesat. Sesat tapi baik. Tolong Pak Ustaz berikan contoh sesat yang baik. Atau baik tapi sesat.
Nah, ini kan suatu hal yang membingungkan. Dengan demikian, kita terus dan tanpa pantang mundur. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita jelaskan al-haq. Ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sampai kita istirahat dari orang buruk, atau orang buruk istirahat dari kita. Itu mas, tawarannya. Dengan demikian, tidak ada istilah sekarang, kadang baru dibicarain orang aja, udah kelepekan. Ya, kadang Masya Allah, langsung stres, keluar keringat dingin, baru digunjing. Padahal ikhwan, tantangan dakwah, coba bayangkan bagaimana ada orang yang ditanam setengah badan kemudian dibelah dengan gergaji. Lalu dikelupas daging sampai lepas dari tulangnya. Itu semuanya tidak bisa mengeluarkan dia dari agama Allah. Kita hanya kecil. Dan tabiat dakwah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang mujrim terhadap orang beriman selalu mengetawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau lewat kita dijadikan bahan ledekan. Wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Kalau kembali ke keluarganya kita dijadikan bahan guyonan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Kalau mereka melihat orang-orang mukmin mengatakan apa? Wah, mereka itu kan orang-orang sesat. Lumrah, Mas. Ini sejak zaman Rasul. Orang baik dikatain sesat itu. Dan paling gampang mereka itu menyesatkan. Ulama kalau ingin menyesatkan orang kan baca buku ratusan. Ditimbang, dilakukan berbagai macam perbandingan. Baru keluar vonis sesat. Coba orang sekarang. Enggak pernah ngaji, enggak pernah datang ke ta'lim, enggak pernah ke masjid. Masya Allah, sehari itu nyesatin orang 50. Wah, sambil kipas-kipas itu ya. Itu kan kelompok sesat itu. Itu, Masya Allah. Padahal menyesatkan orang itu berat. Dan itulah halu ahlil bid'ah wal awam. Demikian, insya Allah, saya kira cukup. Pendengar sekalian yang mungkin ada pertanyaan dan mungkin jamaah sekalian, insya Allah kita masih banyak punya waktu ke depannya. Setiap Jumat mudah-mudahan kita bisa mengkaji kitab Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi tentang Rakaizud Da'wah ilallah Ta'ala. Demikian, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.